pemirsa yang di rumah dan juga yang di studio. Selamat datang di ADC. Apa jadi Dicandain. Terima kasih buat teman-teman dari FISIP UI PNJ. Malam hari ini saya hadir di sini dengan suasananya di belakang saya. Tentu saja saya akan menghadirkan yaitu Klinik Tongsis. Klinik Tongsis ini adalah bersama dengan Suhu Tong yang selalu eksis. Suhu, aku nggak dikenalin. Nah, ini sebelum saya nanti menerima pasien, Ya. saya perkenalkan saya Suhu Tong, saya dengan asisten saya, siapa namamu? Ini asisten saya, Ya, kok Kasih nama dong. Ses. oh ses. Suhu Tong ses dong nantinya. Ses plus. Ses plus. Dulu wajahnya Ya. tuh mirip Omas, asisten saya. Kok jadi berubah begini kenapa? Saya pecat, yang mirip Omas saya ganti ini. Keren dirubah. Kita sudah kedatangan satu pasien. Oh, Oke. ada? Pasien yang pertama, Marjuki. Silakan testimoni terlebih dahulu. Baik, dulu saya punya penyakit vertigo. Pusing-pusing setiap mau bangun tidur, mau tidur. Tapi begitu ke klinik Tongsis, hilang vertigo saya. Sekarang saya Verlimo. Terima kasih Tongsis. Ya, silakan. Bentar, saya catat dulu di komputer, mungkin namanya sudah pernah ke sini, nama ada? Abdel, Pak. Abdel. Tadi Komputernya mana? Hmm? Komputernya mana? Oh ini, maaf, laptop. Itu masa dipegangin laptopnya. Dulu, tapi penyakit yang dulu sudah hilang ya? Alhamdulillah. Nah tapi ini ada penyakit yang sangat mengganggu nih, Dok. Apa itu? Suhu. Ini kalau saya penyakitnya pindah-pindah. Wow, penyakit pindah-pindah. Sering kesakitan. Belum pernah ada seperti ini ya? Penyakit Coba, pindah-pindah lihat dari keluarnya. mana ke mana? Nih, dari mana ke mana? Ini kita tanya. Migren, mungkin ini migrensi. Saya nih. Dipegang sini sakit? Suhu Tong, aku boleh megang nggak? Coba. Ini kamu, Coba, kamu periksa coba aku dulu, yang pegang ya. Periksa dulu. Kalau, Aduh. kenapa? Orang saya Yang mau dipegang dipegang. pasien. Masa hostnya ikut deket-deket? Saya baru mau megang. Boleh ya? Boleh dong. Tadi mana sakit? Coba. Nggak sakit itu? Nggak sakit. Coba tadi yang tadi sakit sebelah kan? Sebelah sana, sebelah sana, coba. Kamu pegang sebelah sana tadi ya. Oh, Ini aneh, sebentar. Ini Gimana, saya- Sus? Terus Gimana, terang, Sus? saya baru Tolong, Sus. menemui Suhu, boleh penyakit. saya pegang asistennya? Boleh. Saya aja belum. Maksudnya belum ngecek pasien. Langsung. Solusinya apa? Ada. ada obatnya. Tolong asisten ambilkan. Amputasi Oke, aja saya gimana? Jangan dong masa mau diamputasi di leher dong. Saya langsung ambilin ya. Ambilkan saja obat. Saya ambil ya. Ambilkan 3 kalau bisa ya. Oh, 3. Aduh. 1, 2. Oke. Ini sepertinya Anda ini mengalami masuk angin yang akut. Nah, Oke. Ya. Ya. Jadi ini biasanya sembuh. Setiap pasien yang datang ke sini pasti nggak datang lagi. tidak ada yang gagal kalau datang ke klinik Tongsis. Oh ya. Nih, saya beri resep. Ini nanti diminum selama 5 hari berturut-turut. Ya. Ya, pagi 1, 21, 31. Menang Chelsea. Oh, skor bola. Jadi masuk angin akut itu selain minum itu bisa disembuhkan dengan ini. Apa itu? Oh, Koin. kerokan maksudnya. Kok kerokan? Ini Anda bawa ke toko pulsa, Anda beli pulsa, dikerok, nomor pulsa vouchernya, dimasukin, nah terus telepon dokter, nah pasti sembuh. Oke, sini dong saya. Tidak ada yang tidak bisa disembuhkan, Ya. insya Allah ya. Kalau Anda datang ke klinik Tongsis. Tongsis. Udah. Oh, boleh di sini. Boleh di sini ya? Iya, iya, Karena iya. ada lagi. Oh, ada pasien lagi. Lagi. Pak, ini Pak.
Testimoni dulu Pak. Testimoni. Oh testimoni. Dulu saya punya keluhan di jempol tangan kanan saya, tapi sejak ada klinik tongsis ini, keluhan di jempol tangan kanan saya sudah bisa hilang. Amputasi. Oh, berarti Bapak nggak bisa like dong ya? Jempol. Oh. Udah nggak bisa like Ya. sekarang, tapi alhamdulillah dulu bengkak berat. Berkat klinik itu. Enggak, gue doang yang nggak tahu. Oke, silakan. Silakan. Aduh. Jadi nama pasiennya siapa Nama ya? dulu biar didata. Dulu pernah ke sini berarti ya? Namanya siapa? Nama saya Wagiman. Iya. Oh sering banget ke sini ya? Wagiman itu. Oh iya ini riwayat sakitnya ini. Jadi gini Pak, keluhan saya ini mulut saya itu bengkak. Nah itu sejak kapan? Jelas? Ya sejak 2 hari yang lalu lah bengkaknya itu Pak. Nah itu biasanya bengkak itu keluarnya maksudnya terus menerus atau enggak? Ya waktu kadang ada, kadang enggak gitu. Makanya saya bingung ini diobatin apa, saya olesin gitu nggak sembuh-sembuh. Nah saya tanya, coba Anda ingat-ingat itu nggak munculnya, hilangnya pas apa? Hilangnya Pas ngomong nih, pas ngomong. ya itu kalau saya ngomong kayak gini mungkin rasa itu hilang Pak. Tapi kalau saya diem nggak apa-ngapain tiba-tiba nongol. Coba kamu ngomong terus. Nah kalau saya ngomong gini tuh rasanya lega gitu. Saya sebenarnya nggak pengen dihilangin, cuman pengen dipindah, kan ini di kanan Pak, pengen bisa dipindah ke kiri gitu. Oh Pak? Penyakit pengen dipindah ke kiri kan? Iya. Bapak Kok ikut-ikutan begitu? Ini penyakitmu tuh menalur. Menular. Menular itu kan Jadi ini kalau kira-kira biasa. ada obatnya nggak Suhu? Gini, ini karena mungkin berat tinggi badan Anda yang kurang seimbang. sama ini banyak nih Pak. Apalagi? Perut saya ini nggak bisa mules Pak. Ini gawat. Taruh. Ini jempol ada. Perut saya nggak bisa mules Pak. Tolong sis diambilkan alat untuk mengobati. Ini tinggi badan dulu, karena kalau berat badan dan tinggi badan. Mohon maaf Pak, ini diminum berapa kali sehari? Kok diminum? Oh jelas kayak gini kok diminum. Apa? Ya dimakan. Gak tahu. Ini direbus dulu. Ini apa namanya? Ini alat peninggi badan Iya. yang sangat sporadis. Coba. Asistennya Pak, coba. Jangan dong. Aku yang harus nyoba. Jangan, Anda aja langsung. Siapa tahu langsung sembuh semua. Coba. Nggak usah dilepas. Nah langsung berdiri aja. pelan-pelan. Diinjak aja nggak apa-apa. Itu nggak kuat kok, diinjak aja terjatuh. Biasa aja diinjak Goyang semua. ya, ini goyang sini. Itunya masukin. Jangan. Tuh Tapi kan? ini bisa Pak ya? Oh, bisa. Kalau dibawa ke rumah, ini gratis. Cukup mengganti ini aja, kayunya aja 25 juta. Mahal banget Pak. Karena ini dulu bekas kusen kerajaan apa gitu loh. Oh iya, memang kayunya agak mahal. Langka ya. Ya, langka. Itu tapi udah hilang ya bengkaknya. Ya kalau ngomong nggak masalah. Lagi ngomong cuman kalau lagi sembuh ya? diem aja. Kalau lagi diem baru Nah. nongol. Tenang, memang nggak ada yang nggak bisa disembuhkan di klinik tongsis. Ya. Tongsis. Ya. Ada lagi pasien berikutnya? Nggak ada Pak. Udah Pak, ini 2. Sebentar Pak. Hah? Kita ini sebenarnya dari Kita ini. Pak, mereka ternyata Pet Agus Pak. Kok pet petugas. Kita sebenarnya petugas menangkap karena Anda termasuk klinik Penipuan. palsu. penipuan? Kami Mohon maaf. dari kepolisian. Palsu dari mana? Asli kok. Cobain. Asli katanya. Coba. Pak, Bapak kayak saya tangkap karena Bapak telah melakukan klinik palsu. Ikut kami ke kantor. Sebentar. Ini perlu ditangkap nggak? Gue demen nih. Hah? Jangan. Coba sambil, coba direkam sambil direkam. Ayo. Ini sebenarnya bukan saya yang
menipu. Kenapa? Tetapi Anda berdua ini yang tertipu. Karena Anda masuk di acara Jembatan Semen. Iya, Anda sudah terjebak. Terima kasih. Terima kasih. Itu. Ya kena sono. Ya kena ini. Bapak masuk acara TV, Pak. Cara lain itu, Pak. Iya. Ya, luar biasa. Memang tadi kita tanya. Ya, tadi ya. merasa curiga gak ketika masuk? Sepertinya mungkin pernah kenal saya atau gimana gitu. Saya juga tadi ini kok kayaknya kok nggak ada deg-degannya sedikit sama sekali gitu. Iya. Itu lah. Kaget ya, Pak. Kita kan sebenarnya sudah curiga. Iya. Pada saat kita curiga tuh kita sebenarnya sudah mau nangkep. Tapi kok semua dalam sekitar Kayaknya kok diem santai aja gitu. santai ya gitu ya. Memang aduh kita benar-benar nggak nyangka. Iya. Ya, terakhir biasanya Jembatan Semen ambrol. Boleh? Untuk kepentingan syuting. Ya. Boleh ya? Jadi terakhir- Terima kasih sekali nih Bapak. Nggak nyangka banget ya. Nggak nyangka ya pasti. Nggak nyangka banget ya. Jembatan Semen ambrol. Perasaan ya. Ya. Oke. Oke. Oke, Pak. Jembatan Semen. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Balik lagi di ADC. Apa aja dicandain. Di segmen stand up comedy ini seperti biasa sebelum komika nanti akan hadir, kita terlebih dahulu akan bermain dengan Jokodian. Dan Jokodian ini seperti biasa kita akan undi siapakah yang akan beruntung. Nih ya. Siapa Siapa yang mau baca nih? Saya udah putus asa, berkali-kali mencoba, tetap saja tidak mendapat kesempatan. Oh, sabar. Sabar, kan kesempatan itu bisa datang 2 kali. Kalau nggak dapat juga kan ada dana umum. Monopoli. Aku tahu maksudmu. Iya, apa maksudku? Berbelit-belit ngomong halma aja kok. Itu hal mah. Oh, Update. jadi ada sebuah cerita tentang sebuah rumah tangga. Ya, rumah tangga masih muda lah rumah tangga ini. Oh. Terus ini terdiri dari seorang ayah ibu muda, cuma anaknya masih usia. Udah tua anaknya. Dia usia 8 tahun, 9 tahun lah. Usia anak SD lah ya. SD. Jadi ayah ibunya bekerja dan suatu hari ibunya ini dapat tugas ke luar kota. Ya. Oh, keluar Jadi, kota. Keluar kota ini meninggalkan anak dan suaminya. Iya. Jadi segala sesuatu itu dikerjakan sama suaminya. Iya. Aduh. Ya pagi-pagi dia nyiapin perlengkapan sekolah anaknya gitu. Terus bajunya semuanya, tasnya semuanya, didandanin rambutnya segala macam udah rapi diantar ke sekolah. Sekolah dia Anaknya lah, pulang. Perempuan. namanya? Ina. Enggak mulu. Nggak apa-apa biar gampang ya. Dia pulang ke rumah, terus masuk ke kamar. Masuk kamar dikaget, wah, kasurnya hilang. Siapa itu yang siapa tahu? tuh? Yang nyari kasurnya? Itu si ayahnya itu. Terus? Masuk kamar, wah, kasurnya hilang. Ternyata? Oh, di mana ketemunya? Ketutupan spray. Alhamdulillah. Gue besok-besok nggak akan kayak gini lagi. Gitu. Akhirnya dia Jangan-jangan kasurku juga ketutupan. hilang juga. Hilang dia. Hilang juga ya. Aku boleh ngecek dulu nggak ke rumah? Enggak, nanti dong habis gue cerita. Lo kan udah sering lucu. Ini udah ger belum? Masih lanjut? Ada ini kan belum, Inanya masih sekolah. Iya benar. Oh, Inanya balik, baru jam 10 tuh Inanya balik. Udah lucu masih belum selesai. Oh, itu udah lucu ya? Hebat. Udah lucu ya, nggak apa-apa. Double Iya, lucu iya. ya. Terus matanya begini. Melotot gitu. Terus itu kan kayak kemasukan. Iya begini. Wah kan ayah kaget. Kenapa kamu Ina? Iya nih Pak. Oh Ina disuruh pulang. Suruh ke dokter katanya. Itu kapan kamu begini nak? Itu begitu masuk ke sekolah, ayah pulang saya begini terus gitu. Wah dia buru-buru ke dokter. Akhirnya dokternya periksa. Diambil gunting. Anakku begini. Diambil gunting, dia ke belakangnya Ina. Ini kuncirannya kekencengan. Nah itu udah. Wah, Itu udah gimana ya.
double, lucunya double. Pertama, kasur hilang ketutupan spray. Iya. Yang kedua, kuncir kekencengan, double. Sekali. Alah, aku nggak pernah dapat kesempatan. Iya. Kalian ini hanya merekayasa supaya aku nggak tampil. Selama ini hanya kenistaan yang aku dapat. Ini yang kita tunggu-tunggu. Jangan Ini kesempatan lo. Ini kesempatan lo, Cak. jangan-jangan saya ini. Ada sebuah keluarga. Suami istri punya anak 3. Wes. Anak yang pertama SMA, anak ketiga SMP. Nah, ibunya ini kerja luar kota. Ya, sama sama gue. Oh, tapi kan anak 3. Terus bapaknya yang ngurus semuanya nih. Terus gini bapaknya pulang kantor agak sore nih. Karena biasanya harus nyiapin makan malam. Begitu sampai rumah, buka kamar. Kasurnya hilang. Spraynya hilang. Siapa? Bapak cuma membalik doang. Ngebalik gimana? Susah loh. Spraynya hilang. Spraynya hilang. Mana nih spraynya? Cari. Cari. Aduh, ternyata di atas kasur. Berarti nggak Hilang dong. Itu berarti nggak hilang. Hilang apaan ya? Namanya hilang itu di bawahnya. Iya. Hilang tuh di bawahnya, Pak. Nggak kelihatan. Jelas-jelas. Kasur. Itu nggak hilang. Aduh. Kayaknya anak pertama sampai ketiga itu kalian ya. Tapi udah ger loh, belum ger. Gernya sama. Belum nih, gitu? belum pulang sekolah anak. Belum pulang sekolah nih. Iya, gernya sama nih. Udah dapat Sama satu. nih. Jam 2 siang, ini anak ketiga pulang sekolah. Wih. Kok pulangnya telat? Iya. Oh, iya Pak. Iya. Nggak seberapa lama anak yang pertama datang. Nah ini nih baru tepat waktu. Kok bisa gitu? Yang terakhir. Mana sih yang duluan aja telat? Les, anak yang pertama les. Oh, les. Setelah pulang sekolah dia les. Jam 8 pulang. Anak keduanya kok nggak di... Kan nggak diceritain. Oh, yang nggak diceritain ya. Kejutan. Oh, kejutan. Akhirnya dia anak kedua. Jangan dibocorin. Bener nih. Iya, terus? Habis itu makan malam nih disiapin. Iya, makan malam. Ada piring 4 kan. Iya. Karena ibunya kan luar kota. Iya. Bapaknya buka piring. Set. Nah, Ambil nasi masing-masing kan. Iya. Sayur, Iya. lauk, Iya. makan. Hei, mau kemana ini? Ini mau kemana? Nggak di situ aja dengerin. Ceritanya kemana maksudnya? Tenang aja. Terus itu makan. Kenyang kan. Minum deh. Set. Waktu minum baru inget. Iya. Loh, ini udah jam berapa? Iya. Jam 10. Loh, kan waktunya kita tidur. Langsung ditaruh, tidur. Ini apa sih? Terus. Tidur. Terus. Pagi-pagi kan ada ayam berkokok nih. Iya. Bangun. Anak kedua bangun. Iya. Kok anak kedua? Anak kedua bangun. Set. Iya. Waduh. 3 hari saya tidur. Cerita apa sih? Hei! Gitu doang. Apaan itu? Kamu ini cerita apa sih, Cak? Aduh, ini nggak bisa nangkep ini ya. Yang mana tuh? Yang puncak. Saya ulangi ya. Nggak usah. Langsung aja kita pegang tepuk tangan dulu. Olah Ramla. Saya ini mau cerita. Boleh dong cerita? Boleh. Boleh banget. Banget. Saya kan pernah dikejar anjing. Nah, waktu dikejar itu inget sama pesan orang tua. Tahu dong kalau orang tua tuh harus berpesan, kita tuh harus diingat gitu Iya, iya. kan. Jangan melawan orang tua. Jangan melawan orang tua. Iya. Harus ingat lahir dan batin, ya kan? Nah, kata orang tua kalau dikejar sama anjing itu kita harus jongkok. Gimana caranya? Gimana caranya? Bener kan? Nah, kalau dikejar anjing biasanya ngapain? Jongkok. Oh, jongkok. Iya. Kalau misalnya kita jongkok itu katanya anjingnya nggak akan kejar lagi. Iya. Akhirnya saya jongkok. Set. Bener, saya nggak dikejar. Bener berarti
nasihat orang tua itu. Betul. Kaki saya nggak kena, Ah. tapi leher saya kena gigit. Aja gigit. Tapi kan nggak Lucu nggak? Lucu nggak? lucu. Udah. Nggak pernah denger loh. Nggak pernah Saya denger. tadi yang lucu dicuekin. Apanya lucu? Anak ketiga, itu yang digigit aja anak kedua. Baik, kalau tadi Joko Dian, sekarang kita undang komik ini mau stand up comedy beneran. Iya. Langsung kita panggil. Indra Primawan. Banyak film Indonesia yang nggak mendidik ya, bener kan? Mungkin. Salah satunya Mendadak Dangdut. Ini nggak mendidik nih. Soalnya kalau mendadak dangdut mendidik, jadinya mendidik dingdit. Gue suka nonton film horor. Tapi adegan film horor tuh biasa. Misalnya setan muncul di belakang. Terus teman kita dari depan ngasih tahu, ada setan. Teman kita kabur. Ini kan biasa. Gue pengen bikin film horor yang nggak biasa gitu. Misalnya kita diri di sini, belakang kita ada teman kita. Terus setan muncul dari depan. Otomatis kita berdua kan takut ya. Terus setannya bilang, ada temen lu. Setannya kabur. Gue nggak bisa berenang. Kalau mau berenang tenggelam mulu. Pernah berenang pakai ban, tetap tenggelam. Bannya masih ada peleknya. Temen gue terapi ikan, tau kan? Terapi ikan. Oh iya, dicemplungin kaki. Kakinya melepuh. Ikannya lagi digoreng. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Indra Primawan. Oke, sekarang coba sebutkan 4 ikan yang sedang digoreng. Ikan lele. Benar. Ikan paus. Iya, betul. Ikan teri. Iya, benar. Ikan melepuh. Indra, lo dipanggil Indra apa Primawan sih? Indra. Indra ya. Indra ini kapan katanya mau ngadain tour? Berapa lama lagi? Bulan April start tour stand up comedy nanti. Yang sendirinya nih ya. 3 orang. Oh, bertiga. Sama Apa nama turnya? Turnya. callback. Oh, callback. Callback. Tiga itu siapa aja tuh? Temen saya Rigen sama Rahmat. Oh, Rigen, Rahmat sama kamu. Tiga dong. Iya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di ADC. Apa aja? Sudah lupakan segala cerita. Selamat malam, selamat datang di Berita dalam Bercanda atau Bercanda dalam Berita. Ya pemirsa, seperti biasa kami akan menyuguhkan berita-berita pendek, berita-berita panjang, berita-berita sedang semua untuk Anda sekeluarga. Silakan kita langsung bacakan saja dengan berita yang pertama. Baik, Silakan. tak ingin dicontek teman, seorang siswa nekat tidak mengisi lembar jawaban ulangan miliknya. Ya jadi biasa ya, dari saking dia nggak takutnya. kepengen teman-temannya itu melakukan tindakan buruk. Betul. Melakukan tindakan mencontek itu kan artinya sama aja mencuri. Iya. Jadi dia mengosongkan lembaran jawabannya. Supaya tidak dicontek. Apa yang mau dicontek? Iya. Kosong. Gak ada apa-apanya. Iya. Ya. Selanjutnya, berita kedua. Karena tidak ingin mengganggu tetangganya, seorang pemuda nekat ledakan petasan menggunakan headset. Menyalakan petasan, terus dia pakai headset. Kan temennya keganggu juga, yang keganggu dia. Tapi kan dia enggak. Dia enggak. Iya, itu kan tidak ingin mengganggu temannya. Bagaimana kalau cari petasan yang silent, vibrate? Itu bukan petasan.
Baik, saya akan bacakan berita berikutnya. Berita berikutnya ini Silakan. adalah untuk pengetahuan kita semuanya. Iya. Karena yang namanya pencurian rumah kosong akhir-akhir ini kembali marak terjadi. Bagaimana mencegah pencurian tersebut agar tidak menimpa rumah Anda? Di studio sudah hadir atau sudah kedatangan 2 orang narasumber yang sangat luar biasa. Iya. Oke, ini saya juga punya pengalaman atas hal ini. Ya. Selamat malam. Oke. Ini. Ya. Yang satu adalah Silakan Pak, Mas, siapa namanya Mas? Bapak Calontong inilah seorang kriminolog dan Bapak Akbar inilah seorang kriminongol. Kita membicarakan tentang, Ya. di sini Pak ya. Ini membicarakan tentang bagaimana kejahatan rumah itu, terutama rumah-rumah kosong itu sering terjadi di perkomplekan. Ini saya sebenarnya punya metode nih Pak ya, kriminolog dan ini apa dari apa? Kriminongol. Kriminongol ya. Bener gak metode saya nih? Ya. Kan biasanya kalau orang meninggalkan rumah, kemudian dikunci pintunya, terus dipagar, terus digembok, kuncinya di bawah, dia pergi. Tapi itu kan sering tetap Terjadi, kebobolan. iya, betul. Nah, saya punya ide, apakah ini benar? Bagaimana? Jadi begitu dia pergi, kunci pintunya, di keluar pagar, ada gembok, dikunci, gemboknya dibawa. Kuncinya tinggal. Sehingga maling nggak bisa Merusak gembok. nggak bisa ngebobol gembok. Apa yang mau dibobol? Ini sebenarnya Anda juga sia-sia dari awal. Jadi awalnya kejahatan itu terjadi pasti karena ada penyebab. Iya, Iya. penyebabnya. Tapi ini kosong Apa tuh. yang menyebabkan kejahatan terjadi? Bukan karena ada orang jahat. Tapi karena ada... Ada pelaku yang melakukan kejahatan. Itu benar. Karena selama itu niat Ya. belum dilakukan, itu belum terjadi kejahatan. Iya benar. Jadi ada pelakunya. Misalnya, apa bedanya koruptor dan korupsi? Apakah koruptor itu orang yang korupsi? Iya. Bukan. Loh iya betul. Oh, dong. bukan. Harusnya iya dong. Koruptor kan. Koruptor adalah pekerjaan yang melakukan korupsi. Salah. Orang yang korupsi itu belum tentu koruptor. Koruptor adalah orang yang ketangkep dan terbukti korupsi. Selama belum tertangkap, dia tidak disebut koruptor. Iya iya. Itu. Gak usah pakai Gak gitu. pakai itu, wibawanya langsung hilang. Jadi begitu. Iya iya. Nah ini yang menurut saya salah. Orang selalu mengatakan yang diambil adalah barang berharga. Iya. Sekarang colong sebutkan contoh barang berharga. Colong apa? Colong. Tolong ya. Contoh barang berharga. Semua barang berharga. Makanya itu kalau orang bilang emas itu barang berharga. Barang berharga, Ya kan betul. panci juga barang berharga. Ada labelnya. Iya. Makanya jangan membedakan barang berharga atau tidak. Menurut saya tidak setuju. Karena semua orang berharga. Ini sebenarnya bisa diantisipasi. Memang kejahatan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Ya. Makanya harus kita antisipasi. Penyebab kejahatan karena apa? Karena Ada kesempatan. Iya. Makanya ketika kita memberi kesempatan, orang yang tadinya tidak berniat jahat, Ya. bisa saja timbul niat untuk Jahat. berbuat baik. Benar sekali, tapi mengenai kesempatan yang dilakukan misal di tempat umum orang nyopet, itu memang karena ada kesempatan. Iya. Coba ini ada solusi, mereka jangan dikasih kesempatan, coba kasih kesempitan. Jadi misalnya Dompet nih. ini dikasih sempit, orang pasti akan susah untuk nyopetnya. Copet kenapa terjadi? Kenapa? Karena dompet disimpan. Terus? Coba kalau diletakkan aja, bukan copet. Apa? Kan langsung- Maling. Tapi begini ya, menurut saya sekali lagi bahwa jangan memberi kesempatan kepada orang untuk berbuat jahat. Misalnya memancing, ketika kita berada di tempat umum, jangan pakai perhiasan yang berlebihan. Contohnya Kalung, berlebihan perhiasan, gimana? Gelang dipakai di leher, itu berlebihan. Sempit. Gelang. Sebenarnya Bapak kecekek. Itu lebih. Misalnya pakai cincin terlalu Cincin. banyak, misalnya jam-jam mewah, Iya. terus di kantong penuh nih kayak gini-gini. Gadget-gadget gini semua dibawa. Nggak boleh. Itu memancing orang untuk melakukan Nah kejahatan. Bapak ini bukannya memancing. Saya memberi contoh, makanya sebagai seorang yang paham tentang kriminalitas, saya kasih contoh jangan melakukan hal seperti Iya, ini. iya. Termasuk Ini sini membuat tempat orang, umum saya seperti ini nih Pak. iya termasuk, ini membuat orang jadi punya kesempatan untuk, Iya, berarti bisa di... nah kayak gini nih. Nah, gini. Jangan sampai. Nah ini Oh ini juga kayak gini. Simpan. Nah. Maaf ah jangan. Jangan malu. Ada lipstiknya. Nah, kalau jadi saya nggak boleh dong bawa duit banyak Nah, ini. ini duit di sembarangan gini kan bahaya. Bahaya. Alhamdulillah.
Parah, Mas. Kayak gini ini kan memancing. Iya kan? Oh, Cuma, iya. ini saya tahu. Saya tadi bingung ini cara makannya gimana. Untung dikasih alat untuk membuka. Jadi ini memancing perhatian. Ini mohon maaf, saya ada interview di sumur sebelah ya. Iya, terima kasih sekali Pak. Ya, Ini. Terima kasih. Ya. Makasih Pak ya. Ya, Sampai makasih. jumpa, terima kasih. Ini nih. Bisa nitip salam. Oh iya? Oh boleh. Salam buat istri dan anak di rumah ya, salam kenal. Ya, baik, terima kasih atas Terima kasih. kehadirannya. Ya. Untung kita dikasih Iya. pengertian ini sebenarnya Pak. Baik, jadi kita aman. Kita udah nggak bakalan ke malingan sekarang, ke copotan. Ini mohon maaf. Iya. Ada satu lagi yang sangat mencolok mata. Apa? Ini bahaya sekali. Ini bahaya banget. Iya. Bahaya banget ini ya. Iya. Jadi kita sekarang aman. Perampok pencuri nggak mungkin nyari kita. Iya. Karena kita udah nggak ada. apa-apa. Alhamdulillah ya. Ya mungkin semoga aja ini menjadi sebuah pembelajaran untuk pemirsa di rumah untuk selalu berhati-hati. Jangan sampai kita menyimpan uang yang ya. Ini bahaya. Apa? Oh iya. Ini berharga juga. Iya. Bahaya Oke, berharga baik, juga. kita tutup aja sebelum kamera diambil Ya. nih ya. Ini kita, hah? Ini tadi. Oh, Loh, kita yang tadi tuh. Bapak kan ngundang. Namanya nggak apa-apa. Saya nggak tahu. Kriminolog. Yang kan diundang saya, makanya saya bingung. Ini tadi siapa tiba-tiba di sini? Bapak Pak Hendar. Iya. Nah, saya cuman yang dikirain saya temennya Bapak itu. Saya nggak kenal dia. Makanya saya bantah-bantahan ini siapa. Terus gimana nih semua udah dibawa? Alah, ini gimana? Saya ternoda. oke baik, kita masih ada di AADC. Ini dia ADC. Apa jadi Di segmen talk show ini, bintang tamu kita nanti akan menilai siapakah di antara keempat presenter di sini yang paling cerdik atau yang IQ-nya paling tinggi. Karena setiap pertanyaan yang diajukan harus berhubungan dengan apa yang dia ambil. Di sana ada sebuah teka-teki lah ya di sana ya. Ada benda di mana di itu akan ditanyakan sesuai dengan pertanyaan. Maksudnya gimana ya? Bapak jelasin malah Disesuaikan dengan pertanyaannya. Oke. Harus Jadi berhubungan. Kita tetap nanya mengenai karir, mengenai keluarga, Ya. mengenai semuanya. Tapi harus mengandung kata yang ada di sana. Di sana. Itu membuktikan. Nanti Anda yang menilai. Oh, kayak dulu-dulu itu. Iya. Dan siapakah yang akan mendapatkan trofi ADC untuk hari ini? Iya. Siapa yang mau duluan? Silakan. Kalau saya Ah, dia juara bertahan. Iya, juara bertahan. Wah. tenang aja. Dan katanya adalah spray. Jadi calon tong akan bertanya kepada bintang tamu Indra harus ataupun- mengandung kata ya. spray. Spray. Olah, ini olah dulu. Olah ya. Kan sudah punya anak nih. Ya, Udah sekolah belum sih? sudah. Apa dia sekolahnya? Satu masih SD, satu Yang masih SD nih. Biasanya kan habis rapotan tuh kan libur biasanya kan ya. Ini apa yang dilakukan keluarga kalau si anak nih habis spray. Habis spray itu apa? Libur. Habis spray, betul. Betul. Ada mengandung kata spray. ya sekolah lagi. Ini. Indra, Iya, Cak. kan kamu sering nonton TV pasti ya untuk menambah wawasan ya kan? Betul. Kamu sering dengar kata-kata "Hai guys" gitu kan? Nyuri aja lo. Kolongan terus. Iya, hey, lo nggak usah mikir ayo. Lu mikir lagi. Mikir. Parah. Kamu itu pelawak. Lawak kok mikir? Lawak tuh gak mikir. Lawak tuh mikir, yang penting lucu. Yang lucunya itu yang susah. Penyanyi
besok nyanyi lagu yang sama masih ditepokin. Kalau pelawak, bawa bahan sekarang terus besok dibawain lagi, itu kan udah. Iya. Gimana gak stres? Ayo sekarang lo. Bantal, Ayo. ini. Bantal, aduh bantal apaan? Ih, dia serius mikir loh ya. Serius lah Pak. Bantal. Aduh. Primawan. Waktu itu di TV itu juara... Juara 3. Juara ketiga ya? Iya, betul. Bentar dong sekali nih. Coba. Waktu itu kan juri kan ngeritik kamu tuh. Waktu saya ingat tuh dia tuh juara 3 karena kamu grogi kalau nggak salah. Lama. Kenapa waktu itu kan Dewan Juri Mas Indro kalau nggak salah itu marahin kamu, kenapa kamu tidak membantalnya gitu? Bantah! Tuh, yang penting kan dia paham. Ada. Nemu. Langsung aja. Yeah. Indra, Anda kan sebagai seorang komika. Iya. Kerasa nggak kamu ada yang namanya setiap tampil itu ada bantal atau beban mental? Gimana sih? Patah singkatan. Dia nggak apa-apa lah. Singkatan? Gue. Coba ini. Ya. Ini kayaknya intronya aku aja. Apa? Ola dan Indra. Ya. Indonesia. Nanti kamu langsung intronya sama kemana-mana. Nih buat Indra. Olak utapas ul kasur. Kalau Ul renepin. sepatu rusak, Ul renepin utama. lu benerin di mana? Tapi kan susah bahasan ikapul. Nggak ada hubungannya sama karir segala macam kehidupannya. Ada hubungannya dengan karir dong. Apa? Lu karirnya dia, tukang benerin sepatu. Iya kalau bisa sosokan banget. Aduh. Masa kagak ada yang bener? Pertanyaan tuh walaupun harus dengan ini, harus berhubungan dengan karir. Duduk, kamu belum terbukti, duduk. Olah nih ya, telinga sih mendengarkan. Otak nih mikir buat dia nih. Ini nih, kasih ilmu pengetahuan aja. Indra. Iya betul. Ini kasur ya. Kasur. Ya, Indonesia merdeka tahun berapa? 45. Tanggalnya? 17 Agustus. Nah, tanggal merdeka Suriname. Pertanyaannya susah banget. Kasur merdeka Suriname. Iya, tapi susah dia jawabnya. Gak pengetahuan. Emang Makanya, nggak tahu, Mama. Cak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak apa-apa, jujur aja nggak tahu. Aku juga nggak kok. Tugas kita nggak nanya. Ya, oke. Ini pasti dua-duanya kan yang harus menentukan di sini. Ola dengan Masih ada nggak ya? Indra di sini. Masih ada satu lagi. Ada, Tapi pusing, kasur. Cak. Pusing, Cak, udah, Cak. Ya udah cukup lah. Tujuan yang utama dari semuanya ini kan semuanya kita tuh ingin Mendapatkan. ke alam baka surga. Ini makanya silahkan untuk menilai di antara keempatnya siapakah yang patut mendapatkan trofi. Dan yang mendapatkan untuk trofi AADC kali Indra ini dulu. adalah Indra dulu siapa? Dari Boleh keempat. berbeda nanti sebenarnya. Dari keempat ini Indra. Yang paling menghibur Kang Denny. Waduh. Paling menghibur. Paling menghibur. Paling menghibur. Kalau menurut Ola, yang mana nih? Siapa dari keempatnya ini? Kasih, Kak. Saya juga sebenarnya senang sama Om yang di sebelah sana tuh. Enggak. Ini omnya dua nih sebelah sini. Ya. Masalahnya dua-duanya Om, tapi yang sana kosan saya nggak dibayar, jadi saya Om yang sana. Nih, ini Mak, lu rebutin gak apa-apa. Yang penting olah untuk saya. Silakan ucapan speech dulu. Speech-nya harus mengandung kata-kata tadi. Olah lu panjang banget. Saya mengucapkan terima kasih. Saya berharap semuanya masih tetap di AADC. Apa aja kita Ayo nyanyi bareng-bareng dong.